Ya, terima kasih untuk Pak Widi selaku moderator. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi dan terima kasih kepada panitia kegiatan Undiksa Berbagi, khususnya kepada lembaga Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat berbagi sedikit ilmu dan informasi yang saya miliki dalam kegiatan webinar ini. Tidak lupa juga saya mengucapkan selamat pagi dan terima kasih kepada peserta sekalian yang sudah mendaftar dan telah berhasil join untuk mengikuti webinar ini. Semoga peserta dapat mengikuti sampai dengan sesi akhir, dapat berdiskusi bersama di sini, tetap semangat ya, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, dan selalu dalam keadaan sehat. Sebelum saya menginjak ke materi, alangkah baiknya mungkin saya perkenalan juga ya terlebih dahulu. Jadi nama saya Loh Ari Arini, saya merupakan salah satu staf pengajar di program studi D3 Kebidanan Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Ganesha. Saya juga merupakan anggota dari Ikatan Bidan Indonesia atau IBI cabang Buleleng yang mana tanggal 24 Juni kemarin merayakan hari jadinya ya yang ke-69 tahun. Jadi saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Ikatan Bidan Indonesia dan bidan di seluruh Indonesia. Semoga semakin jaya, tetap dapat memberikan asuhan kebidanan serta pelayanan, walaupun dalam kondisi pandemi COVID seperti ini, tetap dapat memberikan asuhan yang optimal, khususnya kepada perempuan, untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Berkaitan dengan perempuan, ya materi yang saya bawakan ini khususnya terkait dengan ibu hamil, yang mana pastinya saya tujukan khususnya untuk ibu hamil maupun calon ibu hamil beserta dengan pasangan bisa mengikuti webinar ini. Tidak kalah pentingnya juga untuk rekan sejawat saya, baik dari bidan maupun keperawatan, serta adik-adik dari mahasiswa kebidanan maupun keperawatan, di mana saya harapkan dapat materi ini nantinya dapat bermanfaat untuk kita semua, dapat meningkatkan pemahaman kita bersama, khususnya terkait dengan kecemasan dan imunitas ibu saat hamil. Baik, supaya tidak terlalu panjang lebar ya, mungkin saya mulai saja untuk menyampaikan materi saya. Sebelumnya saya mohon izin untuk menampilkan slide. Pak Widi, sudah kelihatan slide saya? Sudah, Bu, sudah. Ya. Ya, jadi topik yang saya bawakan ini terkait dengan pengaruh anxiety atau kecemasan terhadap imunitas tubuh pada ibu hamil selama masa pandemi COVID-19 ini. Jadi pada dasarnya setiap orang pasti pernah mengalami masalah psikis atau sedang mungkin ya mengalami masalah psikologis atau masalah kejiwaan maupun gangguan kejiwaan. Gangguan jiwa bukan berarti gila ya di sini. Jadi jangan cepat menyimpulkan orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan jiwa disebut gila atau menjadi tidak terkontrol seperti itu. Tapi masih banyak ragam dan tingkatan dari masalah psikis tersebut seperti halnya cemas. Ya, cemas saya rasa merupakan tingkat awal dari masalah psikologis, di mana wajar dialami oleh setiap orang, oleh siapa saja bisa mengalami cemas, tidak memandang usia, jenis kelamin, status sosial, bisa mengalami cemas, terutama saat pandemi COVID-19 ini. Ya, walaupun sekarang sudah masuk era new normal katanya ya, jadi orang sudah mulai beradaptasi keluar rumah seperti biasa dengan protokol kewaspadaannya, tetapi saya yakin masih banyak yang mengalami rasa cemas. Karena di samping itu dari media massa, baik itu dari cetak maupun elektronik, masih ada memberitakan tentang peningkatan kasus COVID-19 di berbagai daerah. Ya, ini saya rasa akan menimbulkan rasa cemas. Ini wajar dialami, tetapi menjadi tidak wajar jika akhirnya mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kemudian
berlangsung terus-menerus, bahkan tanpa ada sebab yang jelas, mengalami cemas. Ya, berlangsung dalam waktu yang lama. Dan bagaimana jika ini terjadi pada ibu hamil? Bagaimana dengan kesehatan janinnya? Yang mana ibu hamil ini memang mengalami perubahan ya, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara psikis dan imunitas, oleh karena adaptasi adanya janin di dalam rahimnya. Untuk mengetahui itu semua, terkait itu lebih jauh, mari kita simak bersama materi saya ini. Ya, jadi saya runut terkait apa sih itu anxiety atau ansietas. Ya, seperti saya katakan tadi, merupakan suatu kecemasan, di mana di sana ada perasaan was-was, ada rasa khawatir, kemudian ketakutan, dan juga ada ketegangan berlebih. Kesemua ini pastinya akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman, terutama pada ibu hamil. Ya, yang mana notabene-nya ibu hamil mengalami perubahan secara psikologis. Ibu hamil mengalami mood swing ya, namanya, jadi perubahan mood. Sebentar bisa marah, sebentar bisa senang, sebentar bisa sedih. Jadi memang terjadi perubahan seperti itu oleh karena adanya perubahan hormonal. Ya, saya lanjut. Nah, bagaimana cara kita mengenali kecemasan? Jadi supaya audien di sini nantinya bisa mengenali kecemasan baik yang terjadi pada diri sendiri maupun juga yang terjadi pada orang lain. Ya, jadi kecemasan itu biasanya tanda-tandanya dia sering berpikir atau overthinking, terlalu berlebihan ya. Jadi berpikirnya berlebihan. Ada masalah kecil kemudian dipikirkan berlarut-larut. Padahal masalah itu tidak hanya harus dipikirkan ya, tetapi diselesaikan. Tetapi orang cemas ini cenderung malah menghindari masalah. Ya, lari dari masalah tetapi tetap dipikirkan. Itu orang cemas. Kemudian ada gangguan atau masalah dari ingatan ya. Jadi kurang bisa mengingat dengan baik. Kemudian ada masalah kurang tidur ya. Memang secara psikologis ini akan mempengaruhi fisik. Seperti insomnia ya, gangguan tidur, tidak bisa tidur. Kemudian berkeringat dingin, kemudian gangguan pencernaan juga. Di sini ada juga detak jantung, irama jantung yang cepat ketika merasa cemas, apalagi panik. Ya, kemudian sakit kepala, pusing, gangguan dalam bernapas, kemudian ada rasa ketakutan yang menetap. Biasanya orang cemas itu membutuhkan hal yang pasti, sehingga dia terkadang mencari tahu. Jika ada informasi yang diterima, kemudian mencari tahu dengan terus mencari tahu yang menggali tentang informasi tersebut. Jadi dia membutuhkan sesuatu yang pasti. Dan juga terburu-buru. Biasanya orang cemas akan kurang sabaran ya, jadi terburu-buru. Kemudian mengulur-ngulur waktu. Ya, jadi mengulur waktu dalam menyelesaikan suatu hal. Itu biasanya orang cemas, tapi tetap dipikirkan. Kemudian pastinya ada gangguan dari konsentrasi, seperti tadi. Ya, saya lanjutkan. Dan bagaimana jika hal tersebut terjadi pada ibu hamil? Ya, biasanya ibu hamil akan mengalami kecemasan oleh karena adanya kondisi kesehatan janin. Dia memikirkan bagaimana sih nanti kondisi kesehatan janin saya, apakah makanan yang saya konsumsi sudah cukup, apakah aktivitas yang saya lakukan sudah sesuai, pasti cemas ya. Cemas akan persalinannya, memikirkan persalinannya tersebut bisa normal atau mungkin secara operasi atau bagaimana ya. Kemudian perawatan bayi baru lahir dan perannya sebagai orang tua. Ini bisa terjadi biasanya pada ibu hamil yang baru pertama kali hamil. Jadi belum ada pengalaman. Dan juga pasca persalinan ya, setelah bersalin, apa yang harus dia lakukan, perawatan apa yang harus dia lakukan, itu bisa menimbulkan rasa cemas pada ibu hamil. Kemudian juga biasanya ibu hamil cemas itu karena pernah mengalami pengalaman yang traumatis. Ya, walaupun dia misalnya sekarang sudah hamil yang kedua, tidak menutup kemungkinan dia tidak cemas, karena bisa saja di kehamilan pertama dia mengalami masalah yang menyebabkan trauma. Misalnya dia pernah keguguran, atau pernah mengalami perdarahan, atau tanda bahaya kehamilan lainnya. Sehingga di kehamilan ini dia sangat cemas, memikirkan bagaimana kondisi janinnya.
Kemudian anak mahal. Nah, ini anak mahal maksudnya di sini ibu hamil yang mendapatkan kehamilan melalui program kehamilan, misalnya inseminasi maupun juga bayi tabung. Jadi kan sulit mendapatkan kehamilan. Kemudian sekarang hamil pasti cemas. Kemudian ibu primi muda. Maksudnya di sini dia baru pertama kali hamil dengan usia yang relatif muda. Jadi yang belum punya pengalaman biasanya juga dengan usia yang relatif muda di bawah 20 tahun hamil itu pasti emosionalnya ya belum stabil. Jadi bisa menyebabkan cemas. Kemudian wanita karir. Wanita karir juga bisa menimbulkan kecemasan karena dia berpikir bagaimana nanti saya bekerja dengan keadaan hamil atau nanti mungkin mau cuti untuk melahirkan, itu biasanya menimbulkan rasa cemas juga. Dan bagaimana saat pandemi COVID-19 ini? Setiap orang pasti mengalami ini, di mana orang-orang akan takut tertular. Dan bagaimana dengan ibu hamil? Pasti juga takut sekali tertular karena akan menginfeksi, takut akan terinfeksi janinnya juga. Ya, kemudian sosial ekonominya sudah pasti mengalami perubahan saat pandemi. Yang biasanya bisa bersosialisasi sekarang justru social distancing. Ya, kemudian ekonomi pasti mengalami dampak yang begitu besar. Bisa saja terjadi kehilangan pekerjaan saat pandemi. Kemudian keuangan, masalah keuangan yang menurun. Kemudian pola kerja, ya yang biasanya dulu kerja kantoran, sekarang harus kerja di rumah, di depan laptop, itu kan merupakan suatu perubahan juga. Ya, kemudian pola hidup baru, ini juga menimbulkan rasa cemas ya karena sekarang era new normal, biasa keluar rumah, tetapi keluar rumah tetap menggunakan masker, tetap jaga jarak, tidak ada kerumunan, kemudian selalu cuci tangan, membawa hand sanitizer. Jadi cukup banyak yang dipersiapkan sehingga itu bisa menimbulkan kecemasan. Kemudian ketidakpastian akan masa depan. Jadi masa depan ya, sekarang kan tidak tahu pandemi COVID ini sampai kapan akan berakhir. Itu bisa menimbulkan rasa cemas karena nanti ibu hamil pasti berpikir nanti anak saya lahir bagaimana, apakah saya bisa merawat dia dengan baik, terutama di saat pandemi ini, apakah tidak masalah saat dia mungkin harus imunisasi dan sebagainya. Ya, jadi cemas itu tidak hanya berkonotasi negatif, tetapi bisa positif, yaitu karena cemas yang dialami karena penyesuaian diri terhadap situasi yang baru, ya keadaan baru. Kalau dia bisa menghadapi itu, maka dia akan berhasil beradaptasi sehingga cemas pun bisa hilang. Seperti itu. Ya, kemudian terkait dengan imunitas ya. Jadi saya singgung sedikit terkait imunitas. Mungkin saya ulas pelajaran biologi ya. Kalau masih ingat pelajaran biologi tentang imunitas, di mana imun itu merupakan sistem pertahanan tubuh terhadap suatu penyakit ya atau sering disebut kekebalan tubuh. Di dalam imunitas itu terdapat dua sistem. Di situ ada antibodi yang merupakan sistem imun humoral dan juga imun seluler. Antibodi yang sering kita kenal itu atau imunoglobulin, saya rasa tidak asing lagi dengan antibodi imunoglobulin. Itu ada imunoglobulin A, G, D, E, dan M. Nah, imunoglobulin G ini banyak terdapat di dalam ASI atau kolostrum, ASI air susu ibu yang baru pertama kali keluar atau kolostrum tersebut, dan juga cairan tubuh. Jadi imunoglobulin G ini berperan dalam melawan infeksi virus dan bakteri. Begitu juga dengan imunoglobulin M, juga berperan dalam agen untuk melawan infeksi virus dan bakteri. Ya, jika dia ada infeksi virus maupun bakteri. Nah, imunoglobulin G dan M inilah yang akan berperan. Seperti itu. Kemudian imun seluler, itu banyak ragamnya. Ya, salah satunya adalah sel T dan B. Nah, sel T dan B ini juga merupakan agen untuk mengontrol infeksi virus dan bakteri. Kemudian imun ini bisa melemah oleh karena asupan nutrisi yang kurang, kemudian adanya kelelahan,
cuaca yang ekstrim, ya. Karena cuaca yang ekstrim, tubuh akan bekerja lebih keras untuk beradaptasi dengan cuaca, akhirnya mengeluarkan energi yang banyak dan bisa melemahkan sistem imun tubuh. Kemudian gangguan autoimun. Nah, gangguan autoimun ini jarang terjadi ya. Autoimun ini artinya di mana suatu penyakit di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel yang sehat. Jadi dia menyerang sel-sel yang sehat sehingga sel imunnya lemah dan gampang tertular suatu infeksi atau penyakit. Serta adanya stres atau kecemasan ini bisa menimbulkan pelemahan dari sistem imun. Nah, ketika hamil, aktivitas sel T ya, yang tadi sel T merupakan agen pengontrol dari infeksi virus dan bakteri ini menurun saat hamil. Dan juga diketahui menurun saat mengalami kecemasan ataupun stres. Seperti itu. Bagaimana bisa menurun? Kita simak berikut ini. Ya, imunitas saat hamil. Ya, sel T tadi aktivitas sel T menurun oleh karena adanya memang ada penekanan fungsi dari sistem imun di dalam tubuh atau disebut imunocompromise. Jadi perubahan dari sistem imun itu untuk adaptasi atau bentuk penerimaan terhadap janin di dalam tubuh. Jadi janin itu tidak dianggap sebagai antigen ya atau benda asing di dalam tubuh sehingga dapat diterima dan kehamilan pun terjadi. Nah, kemudian akan bereaksi berbeda terhadap lingkungan. Yang mulanya sebelum hamil tidak gampang flu, sekarang mudah flu karena tadi ada penekanan sistem imun. Kemudian bekerja lebih keras dibandingkan keadaan tidak hamil. Ya otomatis karena dia melindungi janin, sistem imunnya juga melindungi tubuh ibu hamil. Dan ini berbeda ya dengan sebaliknya ya, bertindak sebaliknya ya. Sebelumnya dia negatif, sekarang positif. Ya, karena di sistem imun juga memproduksi antibodi ternyata dalam jumlah yang besar. Seperti tadi imunoglobulin G yang banyak terdapat dalam ASI ibu. Kemudian mana diteruskan imunoglobulin G akan dibentuk saat awal kehamilan, kemudian diteruskan dari janin melalui ari-ari atau plasenta sampai di akhir kehamilan. Ya, ini akan berproduksi secara progresif ya, secara terus-menerus selama hamil. Ya, di mana imunoglobulin G ini merupakan komponen utama pada janin saat di dalam rahim dan ketika dia lahir. Seperti itu. Ya, bagaimana sih kaitan cemas dan imun? Tadi saya sudah bahas terkait dengan cemas ibu hamil, imunitas ibu hamil, dan bagaimana kaitannya antara kedua hal ini. Di mana jika ada stresor tidak hanya secara fisik ya, tetapi bisa secara psikis. Atau stresor ini merupakan penyebab stres atau cemas. Itu akan mempengaruhi sistem-sistem di dalam tubuh kita, yaitu sistem endokrin, sistem saraf, dan juga sistem imun. Nah, sistem endokrin ini akan bekerja melalui jalur hipotalamus pituitari adrenal. Ya, ini merupakan jalur dari sistem endokrin itu sistem hormon ya. Kemudian melalui sistem saraf akan mempengaruhi sistem saraf otonom, yaitu sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Simpatis ini dia akan bekerja jika sebagai respon darurat tubuh, sedangkan parasimpatis ini bertanggung jawab untuk fase istirahat tubuh. Ya. Kemudian ini sistem-sistem ini akan merespon dan akan membentuk mekanisme pertahanan diri atau disebut inflamasi atau peradangan. Jadi inflamasi tidak hanya secara fisik ya, sekali lagi saya tekankan bisa secara psikis, seperti itu. Dan bagaimana alurnya ya dari stres yang mempengaruhi sistem endokrin, ya, di mana sinyal stres itu akan diterima oleh hipotalamus. Hipotalamus itu ada di otak ya. Kemudian hipotalamus ini akan menghasilkan namanya corticotropin releasing hormone atau CRH. Kemudian CRH ini akan merangsang dari hipofise atau kelenjar pituitari bagian depan atau anterior di otak juga masih ada di otak, kemudian akan menghasilkan namanya adrenocorticotropin hormone. Nah, hormon ACTH ini
akan meneruskan atau akan diterima oleh kelenjar adrenal yang ada di ginjal untuk menghasilkan kortisol. Ya, kemudian kortisol inilah yang akan berperan sebagai pencetus reaksi di dalam tubuh saat adanya stres. Nah, gimana dampak jika kortisol atau paparan kortisol ini berkepanjangan atau berlebih? Yang pertama, munculnya jerawat, kemudian adanya peningkatan gula darah, adanya peningkatan lemak, ya, sehingga menyebabkan peningkatan berat badan, obesitas, kemudian pastinya penurunan dari kekebalan tubuh atau sistem imun tadi, dan osteoporosis, seperti itu. Ya, berkaitan dengan sistem imun. Semoga ini gambarnya terlihat jelas. Ya, jadi berkaitan dengan sistem imun, stres baik secara fisik maupun psikologis itu akan mempengaruhi tubuh. Kemudian tubuh akan mengeluarkan ya mekanisme pertahanan diri, yaitu proinflamasi. Jadi sebelum inflamasi dia mengeluarkan sel-sel untuk proinflamasi, untuk sistem berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Kemudian melalui sistem saraf mempengaruhi hipotalamus, pituitari, akhirnya menghasilkan kortisol seperti tadi. Ini yang menghasilkan kortisol. Namun kortisol yang berlebihan ini akan menghambat dari pembentukan sel-sel imun, sel imun adaptif ya atau bawaan di dalam tubuh itu akan dihambat. Tetapi sel imun ini tetap tetap mempengaruhi otak untuk tetap menghasilkan kortisol. Jadi dia mungkin bingung ya, dengan kata lain dia bingung karena adanya pengaruh stres ini. Jika tidak ada stres mungkin tidak ada masalah, akan terjadi peradangan. Tetapi karena adanya stres, ini akan membuat dirinya dihambat terus oleh kortisol karena dia mempengaruhi otak untuk tetap menghasilkan kortisol seperti itu. Ya, terkait itu bagaimana dampak dari kecemasan ini? Ya, pastinya seperti tadi oleh karena kortisol berlebih, inflamasi tidak terjadi sehingga tubuh akhirnya rentan terhadap infeksi virus dan bakteri. Kemudian mudah alergi, ya. Kemudian gangguan autoimun. Jadi ternyata gangguan autoimun tidak hanya terjadi secara genetik atau bawaan, tetapi juga bisa oleh pengaruh lingkungan seperti kecemasan ini. Kemudian meningkatkan tekanan darah ibu. Ya, saat hamil itu merupakan tanda bahaya ya jika tekanan darah terus meningkat. Kemudian ada protein di dalam urin atau di dalam kencing bisa menjadi preeklamsi. Kemudian bisa saja menjadi eklamsi jika tidak tertangani dengan baik dan akhirnya kejang. Jadi ini sangat berbahaya. Kemudian pasti jika seperti itu akhirnya menimbulkan efek serius pada janin. Janinnya menjadi stres ya, jadi gawat. Kalau ibunya stres mungkin mengurung diri ya, diam di kamar dan sebagainya. Kalau bayinya stres itu biasanya mau keluar. Ya, kalau keluar dia sebelum waktunya itu kan akan menjadi hal yang bahaya ya karena akan menimbulkan persalinan yang prematur. Kalau dia belum cukup bulan. Ya, kemudian kecemasan ini juga akan merangsang kontraksi rahim, mengganggu aliran darah sehingga akan menimbulkan rasa nyeri. Bisa juga akhirnya memperlambat dan mempersulit kemajuan persalinan ketika dia masuk tahap persalinan. Nah, kemudian serangan panik. Nah, serangan panik merupakan tingkat akhir dari tingkatan kecemasan ya. Dari ringan, sedang, berat sampai serangan panik. Dan kalau sudah serangan panik itu bisa menyebabkan ketuban pecah dini dan prematur. Itu persalinan kurang bulan ya karena dia belum cukup bulan misalnya mengalami panik akhirnya ketuban pecah sebelum waktunya dan persalinan terjadi. Kemudian adanya gangguan tumbuh kembang janin dan berat badan lahir rendah ya seperti itu. Kemudian juga menurunkan respon sistem imun tubuh bayi. Nah ini ibu hamil yang dalam kehamilannya terus mengalami cemas tidak hanya berdampak pada sistem imun tubuhnya sendiri, tetapi sistem imun tubuh bayi juga akan berdampak, terutama saat dia diberi vaksin nanti di usia 6 bulan. Ya, jadi vaksin itu kan merupakan virus maupun bakteri yang sudah dilemahkan dan akan diberikan kepada bayi untuk merangsang pembentukan antibodinya, ya antibodi alami dalam tubuh. Tetapi
jika sistem imun tubuh bayi menurun, ini bisa berdampak fatal dan tidak ada manfaat sama sekali untuk vaksinnya. Seperti itu. Ya, terkait dengan corona atau COVID-19 ini, ya bagaimana sih cara mengatasi kecemasan pada ibu hamil, terutama saat pandemi ini? Ya, saya sarankan untuk melakukan suatu terapi ya yang menjadi hobi dan kegemaran dari ibu hamil tersebut. Misalnya hobi belanja, ya bisa dengan menggunakan online, kan banyak tuh ada situs-situs belanja online, itu bisa. Kemudian hobinya jalan-jalan, ya mungkin karena sekarang harus lebih banyak di rumah, jalan-jalannya bisa di pending dulu atau di list dulu, nanti setelah corona ini berakhir saya akan jalan-jalan, mungkin seperti itu, atau nanti jalan-jalan bersama bayinya, seperti itu kan bisa. Kemudian yang hobi menabung mungkin ya untuk persiapan jalan-jalan, yang mungkin bisa menabung secara online, kan banyak ada situs-situs untuk investasi secara online seperti itu. Ya, selain itu, walaupun ibu hamil di rumah saja, ini bisa menerapkan mekanisme coping. Ya, yaitu mekanisme coping itu adalah bagaimana upaya kita untuk mengatasi suatu kecemasan, untuk menghindari kecemasan, untuk melindungi tubuh. Jika ini berhasil mekanismenya, saya yakin ibu hamil bisa beradaptasi dengan baik terhadap keadaan saat ini. Yaitu di mana ibu hamil harus selalu memiliki pola pikir yang positif, citra diri yang positif ya. Walaupun sekarang hamil mungkin berat badannya bertambah, kan itu wajar ya. Berat badan bertambah tidak secantik sebelum hamil, tetapi tetap harus memiliki citra diri yang positif ya, karena tidak semua sama ibu hamil. Mungkin yang dilihat, artis-artis yang dilihat itu kelihatan cantik hamilnya, seperti Sandra Dewi itu cantik hamilnya, tetapi kan yang penting bayinya dalam keadaan sehat ya. Tidak semua ibu hamil akan seperti itu. Jadi setiap orang pasti memiliki ini yang berbeda-beda, karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian tetap memiliki juga imajinasi yang positif. Imajinasi itu boleh ya, jadi nanti bisa berimajinasi seperti kalau COVID ini berakhir, saya akan jalan-jalan dengan anak saya, dengan suami saya, seperti itu. Jadi berimajinasi positif, itu bisa dilakukan. Kemudian tetap penuhi nutrisi yang seimbang. Nutrisi yang seimbang dengan gizi yang cukup untuk ibu ketika hamil, itu juga merupakan mekanisme coping yang baik. Kemudian melakukan meditasi, ya meditasi atau yoga itu untuk menenangkan pikiran, konsentrasi, untuk meningkatkan konsentrasi itu bagus dan bisa dilakukan. Kemudian melakukan kelas hamil, ya walaupun sekarang tidak bisa keluar, itu bisa dilakukan secara online, Mas. Banyak ada situs-situs, banyak ada tutorial di YouTube untuk melakukan senam hamil, ya atau dengan panduan dari bidan tempat ibu hamil biasa periksa seperti itu. Ya, kemudian meningkatkan endorfin dan serotonin. Nah, endorfin dan serotonin ini merupakan katanya merupakan hormon bahagia. Ya, emang benar ya. Endorfin dan serotonin merupakan pencetus kebahagiaan atau hormon bahagia, atau sering disebut mood booster. Ya, jadi di mana ini bisa didapatkan dari kegiatan-kegiatan seperti terapi musik. Ya, mungkin terapi musik menggunakan musik klasik ya, itu juga bisa meningkatkan kecerdasan otak anak, otak bayi. Ya, jadi yang santai, musiknya yang enak didengar, ya seperti itu. Kemudian aromaterapi bisa digunakan juga untuk meningkatkan endorfin dan serotonin. Kemudian relaksasi dan istirahat ataupun tidur. Ya, jadi jangan juga tidur terus ya, tetap imbangi dengan aktivitas ringan. Kemudian dukungan suami sebagai support system. Jadi suami juga bisa mendukung saat kehamilan, bisa mengajak berbicara janin, ya itu bisa dilakukan untuk ketenangan ibu dan ketenangan janinnya. Selain itu bisa menulis buku harian, ya kalau misalnya sedang berantem mungkin ya, atau sedang kesel dengan suami, itu bisa menulis buku harian, kemudian curhat,
ya di buku hariannya tersebut. Kemudian bisa mengontrol emosi dan menciptakan suasana yang harmonis di dalam diri sendiri. Jadi bagaimana caranya, yaitu dengan melihat segala sesuatu dengan indah, ya walaupun tidak indah tetapi lihat saja secara indah dan bagus gitu ya, supaya bisa menciptakan suasana harmonis setidaknya saat hamil ini dulu ya, untuk menjaga emosi seperti itu. Serta batasi juga berita-berita terkait COVID-19. Boleh mendengar berita, tetapi jangan terlalu banyak, apalagi berita-berita hoax ya yang tidak sesuai. Kemudian bisa membentuk komunitas sesama ibu hamil, misalnya dengan teman kantor atau teman lain ya, atau sanak keluarga yang sedang hamil, itu bisa saling berbagi informasi di dalam komunitas tersebut. Bisa melalui daring ya, WhatsApp group dan sebagainya. Kemudian support dari sebaya ya, yang tadi jika membentuk suatu komunitas seperti itu. Dan juga jangan lupa bersyukur dan berdoa. Nah, ini obat yang paling ampuh saya rasa dan paling mujarab untuk mekanisme coping dan juga untuk meningkatkan endorfin dan serotonin seperti itu. Ya, saya lanjutkan. Kurang lebih ibu hamil juga harus tahu, saya rasa ya, terkait dengan bagaimana sih pengaruh dari virus COVID ini terkait dengan janin, supaya bisa mencegah atau mengatasi kecemasan, atau ibu hamil supaya tidak cemas lagi ya. Ya, jadi ini informasi saya kutip dari POGI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Indonesia, yang mana disimpulkan bahwa tidak ada bukti terkait dengan peningkatan angka keguguran terkait dengan virus COVID-19 ini terhadap janin. Kemudian tidak ada bukti juga untuk adanya transmisi vertikal virus corona atau COVID-19 ini. Jadi ibu hamil yang mengalami infeksi virus belum tentu bayinya, bahkan tidak ada bukti bayinya akan terinfeksi virus tersebut. Namun ada bukti, ada data adanya peningkatan partus prematur atau kelahiran sebelum waktunya di bawah usia 37 minggu. Ya, mungkin ini terjadi oleh karena cemas tadi ya. Saya rasa seperti itu. Kemudian tidak ada bukti transmisi ya, seperti tadi di Wuhan sendiri yang saya baca telah melakukan penelitian pada 9 orang ibu hamil yang kemudian bersalin, didapatkan bayinya tidak ada satupun yang mengalami atau positif virus corona. Ya, seperti itu. Jadi memang tidak ada data. Tetapi walaupun seperti itu, bayi dari ibu yang positif corona ini harus tetap menjalankan pemeriksaan. Ya, karena ada data dari 9 orang tadi yang bersalin, bayinya negatif COVID-19, tetapi beberapa hari kemudian 3 orang bayi mengalami positif virus COVID-19 ini. Ya, jadi kemungkinan dia terpapar ketika sudah berada di luar atau di lingkungan rumah sakit tersebut. Ya, sehingga harus dipisahkan perawatan bayi baru lahir dan ibu dengan infeksi virus corona ini kurang lebih selama 14 hari atau sampai diketahui hasilnya negatif ya untuk swab dari COVID-19. Tetapi ibu hamil tetap harus memberikan ASI-nya, yaitu dengan cara ASI perah ya, pemberian air susu ibu yang mana harus diperah, tidak diberikan secara langsung. Dan kemudian tidak ada perbedaan ya antara gejala yang dialami oleh populasi umum maupun ibu hamil. Ya, gejalanya tetap sama, sebagian besar itu akan mengalami flu, kemudian bisa demam, ya bahkan sekarang ada diare juga merupakan gejala awal dari terinfeksi corona ini. Kemudian gejala sesak napas yang berat atau pneumonia yang berat itu dapat terjadi pada ibu hamil yang usianya tua. Ya, karena usia tua kan memang rentan terhadap infeksi virus dan bakteri, kemudian ditambah lagi dia hamil, ya itu akan menyebabkan sesak napas yang mungkin lebih berat dibandingkan yang ibu hamil di usia yang relatif ini muda.
Ini akan kemudian usia tua juga merupakan resiko ya dari resiko tinggi saat hamil. Kemudian belum ada dilaporkan kematian ibu hamil yang terinfeksi virus corona ini. Resiko lebih tinggi dengan gejala yang lebih berat tetap dialami oleh ibu hamil yang dengan penyakit penyerta. Saya rasa sama dengan populasi umum. Dengan adanya penyakit penyerta seperti asma, kencing manis, jantung, hipertensi, itu bisa menimbulkan gejala yang lebih berat seperti itu. Ya, bagaimana sih kiat-kiat untuk mencegah penularan dari infeksi COVID-19 terutama bagi ibu hamil? Saya rasa ini sama saja pada populasi umum ya. Jadi ibu hamil juga seperti ini, harus sering cuci tangan, kemudian menggunakan hand sanitizer. Cuci tangannya di bawah air mengalir ya, menggunakan sabun dengan teknik cuci tangan yang benar. Menggunakan hand sanitizer, tetap jaga jarak, kemudian etika batuk yang benar. Jika batuk, bisa menggunakan tisu, kemudian tisunya dibuang. Setelah itu, tetap cuci tangan. Hindari menyentuh muka, wajah, ya. Kemudian tetap penuhi asupan makanan yang bergizi dan cukup minum. Kemudian juga tetap konsultasi ke dokter, spesialis kandungan maupun bidan ya untuk deteksi faktor resiko. Ya, ini merupakan pedoman dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk pemeriksaan kehamilan ya saat pandemi COVID ini. Di mana pemeriksaan kehamilan pertama itu dilakukan oleh dokter. Ini untuk screening faktor risiko. Sebelumnya ibu hamil harus buat janji dulu agar tidak menunggu lama. Ya, kalau dari POGI merekomendasikan bahwa pada kehamilan trimester pertama, baru pertama kali hamil tidak disarankan untuk pemeriksaan kehamilan, kecuali jika ada tanda bahaya ataupun harus USG, seperti itu. Kemudian pada trimester kedua dapat melalui telekonsultasi ya secara klinis, kecuali memang ada tanda bahaya, itu bisa datang langsung ke klinik dengan protokol kewaspadaan. Kemudian pemeriksaan trimester ketiga ini harus dilakukan 1 bulan sebelum tafsiran persalinan atau mendekati jadwal persalinannya. Kemudian mengisi P4K yaitu atau program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Ya, tetap dipandu oleh bidan maupun perawat atau dokter ya melalui media komunikasi. Kemudian pelajari buku KIA. Saya rasa ibu hamil tahu ya buku KIA, buku PINK ya. Ini di dalamnya sudah lengkap sekali, ada tanda bahaya. Tetapi juga harus ditambah ya, untuk saya sarankan untuk tenaga medis terutama bidan itu menambah untuk informasi terkait tanda infeksi dari COVID-19, protokol kewaspadaan, dan sebagainya, supaya ibu tidak cemas, seperti itu. Kemudian memeriksakan sendiri dirinya. Mungkin melakukan pemeriksaan bersama suami ya, tidak bersama ibu ataupun seluruh keluarga yang mungkin cukup dengan suami ke fasilitas pelayanan kesehatan jika ada resiko atau tanda bahaya. Ini ibu hamil disarankan tetap membaca buku KIA atau buku PIN-nya. Ya, ibu hamil juga harus memastikan gerak janin itu biasanya terjadi di usia kehamilan, diawali di usia kehamilan 5 bulan atau 20 minggu. Kemudian setelah usia kehamilan 28 minggu atau 7 bulan, gerakan janin itu minimal dirasakan 10 gerakan per 2 jamnya. Kemudian saya sarankan tunda dulu kelas ibu hamil atau mengikuti secara online, seperti itu. Ya, ini informasi sedikit dikeluarkan dari Ikatan Bidan Indonesia. Kebetulan poster ini disusun oleh rekan sejawat saya di kebidanan, di mana tips periksa di era COVID-19. Ini merupakan pesan bidan ya, periksa bila keluar darah dari jalan lahir, mual muntah hebat, perut kontraksi, nyeri perut hebat, keluar cairan ketuban, tidak merasa gerakan janin, yang tadi sudah saya rasa bisa menghitung gerakan janinnya, sakit kepala hebat, dan sebagainya sampai kejang. Ya, ini saya rasa ada juga di buku PINK-nya. Ya. Dan jika mau periksa, itu jangan lupa daftar online. Ya, tanyakan di bidannya apakah sudah mempunyai website ataupun daftar online secara WA, mungkin seperti itu. Kemudian tetap gunakan masker, membawa hand sanitizer juga. Ya, datangnya sendiri,
Mungkin bersama suami ya, kalau menurut saya bersama suami, kalau sendiri kan kesusahan juga ibu hamil, apalagi hamilnya besar, hamil tua lah ya, susah datang sendiri. Kemudian ingat cuci tangan sebelum dan sesudah, terutama menyentuh muka ataupun flu misalnya seperti itu. Tetap lakukan cuci tangan yang benar, dan jika belum jelas itu bisa menanyakan melalui online. Ya. Dan bagaimana untuk menjaga ibu hamil tetap sehat ya, bersama janinnya tetap sehat dan cerdas walaupun hanya di rumah saja. Ya, tetap penuhi nutrisi dengan makan lebih banyak dari biasanya. Ya, perbanyak makan sayur dan buah. Kemudian tablet tambah darah yang diberikan oleh bidan itu tetap dikonsumsi. Istirahat yang cukup, ya itu tetap dilakukan. Kemudian menjaga kebersihan diri, perilaku hidup bersih dan sehat ya, terutama cuci tangan. Kalau sekarang harus sering cuci tangan. Kemudian beraktivitas fisik. Jadi jangan hanya istirahat atau tidur, tetap juga melakukan aktivitas fisik secara ringan. Ya, walaupun sekarang tidak bisa keluar rumah, kan bisa yoga atau senam hamil di dalam rumah, seperti itu. Kemudian melakukan stimulasi janin ya, ini untuk menenangkan pikiran ibu, untuk rileks, serta juga untuk janin ya, untuk menstimulasi janin. Itu bisa dengan sentuhan ringan atau sentuhan yang lembut oleh suami. Kemudian periksa kehamilan secara teratur. Nah, sekarang karena periksa kehamilannya tidak bisa datang langsung, ini bisa secara online, tapi tetap harus teratur. Ya, tetap harus dilakukan. Dan selalu melakukan adaptasi, ya. Adaptasi akan new normal ini. Bagaimana keluar, tetap harus menggunakan masker, membawa hand sanitizer, cuci tangan, jaga jarak, dan sebagainya. Ya, dan diusahakan ibu hamil karena sudah rentan memang terkena virus dan bakteri ini, tetap perbanyak mungkin untuk di rumah saja, seperti itu. Ya, baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Ibu Arini, sangat menarik tema yang sudah disampaikan. Dan kita masih punya waktu untuk sesi tanya jawab. Jadi kepada Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Ini ada Bu Dia, silakan berbicara Bu, mic-nya di unmute dulu. Jadi, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutinudia Prawisti dari mahasiswa dari D3 Kebidanan. Di sini saya ingin bertanya mengenai apakah ada pengaruh dari ibu hamil yang mengalami COVID-19 terhadap plasenta dari sang ibu itu sendiri. Maksudnya, apabila salah satu ibu hamil mengalami atau terkena positif COVID-19, apakah akan mempengaruhi plasenta dari ibu itu sendiri? Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagaimana Pak Widi, apa saya langsung menjawab atau? Langsung aja Bu, silakan. Ya, terima kasih untuk Ibu Tinadia ya, pertanyaan yang cukup menarik. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa tidak ada transmisi vertikal antara ibu yang positif COVID terhadap janin, termasuk juga plasentanya. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Universitas di Wuhan, itu melakukan sampel swab ya, tidak hanya terhadap janinnya ketika lahir, air ketuban juga dilakukan termasuk plasenta. Ya, bahkan vaginal swab itu dilakukan pemeriksaan terkait dengan COVID-19. Ternyata tidak ditemukan adanya virus COVID-19, baik itu di air ketuban, plasenta, selaput janin, dan terkait itu. Jadi tidak ada, saya tekankan, tidak ada transmisi vertikal. Belum ada data ya terkait itu. Jadi jangan khawatir, ibu hamil yang
positif atau PDP, mungkin janinnya ataupun plasentanya atau bagian dari rahimnya tersebut tidak terkena dari infeksi virus ya. Ini hanya khusus di tubuh ibunya saja seperti itu. Termasuk ASI-nya ya, ASI-nya juga tidak terpengaruh seperti itu. Ya, mungkin hanya itu. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana Ibu Dia? Baik, terima kasih. Saya sudah mengerti. Terima kasih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Ya, Ibu Putu Amelia, silakan. Ibu Putu Amelia Damayanti, silakan. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan juga Ibu. Saya ingin bertanya, apakah Ibu yang akan melahirkan harus di masa pandemi ini harus dibawa ke rumah sakit atau bisa melahirkan di PMB atau praktik mandiri bidan? Terima kasih. Ya, baik, saya langsung jawab saja ya. Terima kasih pertanyaan dari Ibu Ayu Putu Amelia. Jadi, Ibu hamil dengan PDP atau terkonfirmasi positif COVID itu harus dirujuk ke rumah sakit rujukan untuk COVID-19. Jadi tidak bisa ditolong di praktek mandiri bidan. Seperti itu. Kecuali memang tidak ada masalah apapun ya, tidak ada masalah terkait COVID ini, itu seperti biasa persalinannya. Yang penting tidak ada indikasi medis. Tetapi kalau COVID-19 dia memang PDP saja itu harus tetap dirujuk ke rumah sakit rujukan untuk COVID-19. Seperti itu. Jadi dia melahirkannya sebelumnya memang ada informasi bisa bersalin secara normal ya. Dari POGI mengeluarkan informasi bahwa ibu hamil dengan COVID-19 itu bisa bersalin secara normal di rumah sakit rujukan jika tidak ada indikasi medis. Tetapi baru kemarin itu saya menerima informasi dari POGI itu menyarankan untuk dilakukan seksio sesaria atau dioperasi jika ibu yang akan melahirkan tersebut terkonfirmasi positif dari COVID-19. Jadi ada perubahan ya antara yang dulu dan dengan yang baru saja rekomendasi yang dikeluarkan oleh POGI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Jadi kemungkinan ini menjadi cara untuk mengurangi kontak antara ibu hamil, bayinya dan juga tenaga kesehatan seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Gimana, Bu Amelia? Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya nih ke Ibu, saya sudah mengerti. Baik, mungkin ada lagi Bapak Ibu. Kita masih punya banyak waktu untuk sesi tanya jawab. Silakan Ibu Desi Mulyawati. Baik Pak, terima kasih Ibu dan Bapak. Sebelumnya saya Desi dari Politeknik Kesehatan Kartini Bali. Mau bertanya Bu, kalau seumpamanya ada ibu hamil, apakah ibu hamil tersebut wajib di rapid test atau di swab test? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya langsung saja ya saya jawab. Jadi ibu hamil saat periksa itu tetap dilakukan deteksi dini faktor resiko. Ya, sekarang ditambah dengan anamnese riwayat kontak. Pernah nggak kontak dengan pasien
PDP atau terkonfirmasi positif COVID atau mungkin ODP. Ya, itu tetap ditanyakan. Pernah tidak mengalami demam, kemudian mengalami sesak sebelumnya, ya, atau mungkin sedang demam atau sedang sesak, itu tetap diperiksa nanti ya, terutama suhunya. Suhunya jangan sampai ibu sedang demam. Ya, kemudian setelah melakukan anamnesa itu bisa juga ditanyakan karena diare juga merupakan tanda dari infeksi COVID, bisa ditanyakan terkait gangguan pencernaan seperti diare ini. Kemudian dilakukan rapid test. Kalau misal sebenarnya rapid test ini tidak mendiagnosa sama sekali ya. Jadi dia hanya untuk mengetahui saja, sekilas saja, karena nanti jika setelah 1 hari atau setelah beberapa jam itu bisa saja hasil rapid testnya menjadi positif ya, awalnya negatif bisa jadi positif. Jadi tidak bisa digunakan untuk menentukan diagnosa bahwa ibu tersebut mengalami COVID-19, tapi tetap harus melakukan pemeriksaan penunjang seperti selain rapid test tadi ya, harus swab ya, tes swab itu yang lebih menentukan atau sebagai diagnosa untuk penentu ibu hamil tersebut mengalami infeksi dari virus ini, seperti itu. Baik, bagaimana? Instruksi Bu. Jadi kan ada tuh orang tanpa gejala. Nah, kalau seumpamanya ibu hamil tersebut tidak menampakkan gejala, apa yang harus kita lakukan, Bu? Tapi dia walaupun dia tidak menampakkan gejala tapi ternyata positif, gimana caranya menanggulangi itu? Ya, lalu misalnya terima kasih instruksi dari Ibu Niketi Desi. Jadi tetap melakukan antisipasi dengan tetap deteksi faktor resiko. Semua ibu hamil sekarang rekomendasi dari POGI tetap dilakukan anamnesa. Ada riwayat kontak atau tidak. Mungkin dia tidak mengalami gejala-gejala seperti tadi, tetapi pernah ada riwayat kontak atau tidak, seperti itu. Jadi kalau misalnya dia tidak ternyata ada riwayat kontak, tetap ya prosedur kita itu untuk prosedur dari antisipasi bahwa ini akan COVID, walaupun ibu hamil tersebut tidak menunjukkan gejala dan kita tidak berharap dia COVID ya, tetapi tetap ya untuk protap itu harus tetap dilakukan karena kita takut misalnya pasien seperti tadi tanpa gejala, akhirnya COVID-nya positif, itu kan akan menjadi masalah ya. Tidak hanya untuk ibu hamil tersebut, tetapi kan lingkungannya, tenaga kesehatan juga seperti itu. Akan menjadi masalah kalau misalnya ibu hamil tersebut tidak dilakukan pemeriksaan penunjang. Jadi tetap harus dilakukan pemeriksaan penunjang. Bagaimana Ibu Niketi Desi? Baik Bu, terima kasih, saya sudah mengerti. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Desi. Mungkin ada lagi Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu peserta angkat tangan bagi yang ingin bertanya. Kayaknya udah Ibu, nggak ada yang bertanya lagi. Ya. Mungkin ada mungkin yang ingin disampaikan dari Ibu sekalian untuk menutup ya kuliah online ini. Silakan Ibu hari ini. Ya. Terima kasih Pak Widi selaku moderator. Sebelumnya mungkin saya simpulkan ya sedikit. Jadi
imunitas itu tetap harus dijaga ya, terutama saat hamil. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara psikis. Seperti ibu hamil harus tetap tenang, jangan panik, apalagi cemas ya, dan tetap waspada dalam situasi pandemi ini. Kemudian memiliki mekanisme coping yang baik untuk mengatasi cemas yang dialami. Kemudian ikuti semua saran dan anjuran dari bidan maupun dokter Anda untuk kesehatan ibu dan janin. Baik, hanya itu yang bisa saya simpulkan dari webinar ini. Akhir kata, saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya mengucapkan terima kasih bagi peserta yang telah setia ya mengikuti webinar ini sampai dengan sesi akhir. Yang sudah bertanya tadi, saya mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat materi ini untuk kita semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah membantu acara ini sehingga acara dapat berjalan lancar. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.